Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan indeks di bulan Januari, dan ada 7 saham di sektor konsumer yang akan saya analisa hari ini. Yang pertama UNPR, kedua ICBP, ketiga INDF, keempat HMSP, kelima GGRM, ke-6 Mayor, dan ke-7 ULTJ. Kita langsung saja ke indeks. Indeks pada hari Rabu kemarin ya, di penutupan akhir tahun ternyata tidak mampu rebound atau tutup di zona hijau. Indeks malah koreksi cukup dalam ya, 0,946% ke level harga 5.979. Dan indeks di tahun 2020 tutup di bawah 6.000. Kalau dilihat dari transaksi masih ya lumayan di 14,5 triliun. Asing malah net buy ya di 487 miliar. Kita langsung saja ke technical index. Secara technical, ISG ya berpotensi untuk di minggu pertama bulan Januari akan menguji EMA 20-nya di 5.970. Kalau itu di breakdown ya, buruk-buruknya ISG di Januari ya mungkin bisa terkoreksi sampai 3% menurut saya. Buruk-buruknya ya ke sini menutup gap di 5.816 ini. Jadi perlu hati-hati, kalaupun ISG kembali rebound mempertahankan EMA 20-nya ya. Kalau buruk-buruknya saya bilang tadi ke 5.800, ya bisa juga ISG di Januari malah breakout 6.200 ya. Yang penting dia bisa tutup dulu membuat candle di minggu pertama itu ya minimal di 6.100 ini ya, membuat candle sampai naik ke 6.100 ini ya, potensi ISG di Januari akan breakout 6.200. Tapi kalau di minggu pertama sudah di bawah 5.900 atau di bawah 6.000 ini ya, ISG kemungkinan besar ke bawah ya, jadi berbalik arah. Apakah itu potensi untuk downtrend? Ya kalau minornya ya downtrend ya, bisa dikatakan downtrend kalau seperti ini. Nah, dia arahnya sini atau dia membuat swing low-nya juga di sini mungkin saja karena ISG ini belum ada turun tajam ya dari bulan Oktober, bahkan dari September dia naik terus nih. Dia sempat turun ya, breakdown 2 supportnya ya di Agustus, mungkin seperti itu juga nanti di Januari dulu ya, sebelum dia naik ke 6.500. Saya target saya 6.500. Kalau di harga sekarang 8% ya selama 6 bulan ya terlalu cepat. Mungkin dia menggambarnya, melukis chartnya ke bawah dulu. Kalau dari sini 12% dalam 6 bulan ya mungkin saja ya, karena target saya tetap ISG ke 6.500 di Juni ya. Jadi seperti itu untuk ISG di bulan Januari. Kita lihat apakah mampu di atas 6.000 atau dia ke bawah dulu ya. Jadi di sini dia membuat swing low-nya bisa seperti ini juga. Baru dia ke sini ya, dia membuat swing low-nya di sini, baru dia ke sini ya. Mampu breakout-nya ya nanti kita update lagi ke depannya ya. Jadi seperti itu untuk ISG, tapi semoga dia rebound langsung ya. Di awal Januari dia langsung rebound ya, bisa juga ya, karena emang 20-nya cukup kuat menurut saya, karena ISG selalu bersandar di EMA 20. Kalaupun turun-turun mungkin ke 5.900 sampai 5.920 aja ya. Tapi skenario terburuknya ISG akan membuat swing low-nya sampai 5.800 menurut saya ya. Jadi seperti itu untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada UNPR. UNPR pada hari Rabu kemarin ditutup di level harga 7.350. Sempat rebound ya ke atas 7.550, tapi kemudian dibawa turun. Kalau dilihat dari asing di hari Rabu kemarin net buy, tapi net buy-nya tipis. Secara bulanan saham UNPR masih terus dijual asing ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya di tanggal 30 ya, UNPR diakumulasi nih. Walaupun tipis ya diakumulasi ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNPR
Oh, menurut saya perlu hati-hati bagi Bapak Ibu juga yang beli dari daerah atas. Waktu itu saya pernah posting ya beberapa minggu yang lalu, mungkin bulan lalu, waktu PR-nya ada di 7.800, saya bilang dia bisa ke 8.400 di akhir tahun. Ternyata market nggak mendukung dan dia turun ya. Dan ya bisa dikatakan UNPR downtrend, tapi downtrendnya minor, terbatas, nggak sampai downtrend banget gitu. Paling-paling ya maksimal di 6.900 sampai 7.000 ini. Walaupun di sini sudah ada support minornya, tapi saya lebih suka beli UNPR ini di bawah ya, di 7.000 atau nunggu konfirmasi di 7.800. Di sini bisa beli, bisa juga. Bapak Ibu yang untuk jangka menengah setahun atau 2 tahun ke depan, harga sekarang masih sangat murah. Karena ada harga wajar UMPR itu ada di 8.400 sampai 8.800. Sesuai laporan keuangan dengan kondisi aspek rasio PBB per-nya di bulan atau di kuartal ketiga ya. Jadi di atas ini kalau dilihat dari ini upside-nya masih di 15 sampai 20%. Jadi bisa aja kalau Bapak Ibu yang nggak trading, untuk investasi setahun ke depan ya bisa mulai cicil di sini. Kalaupun di Januari dia breakdown dari supportnya 7.300, Bapak Ibu bisa beli lagi di 7.000 ya. Harusnya ini dipertahankan untuk UNPR ya. UNPR memang sektor consumer juga lagi berat naik ya. Perlu juga di watchlist nih saham consumer ya, menurut saya, karena ya sudah lama juga ya harusnya naik, mereka malah sideway nih setelah naik dari Maret sampai Mei, habis itu sideway malah nggak naik lagi. Kalau upside-nya ya belum seberapa, 60 ya, ya sudah turun tajam dari Januari ya. Harusnya ya minimal dia bisa ke area 9.300 nih lagi. Untuk UNPR, dan UNPR ini akan bagus kalau sudah di atas 7.800 karena dia akan breakout EMA 200-nya, dan target saya ya minimal ya terdekat ke 8.400, bahkan bisa ke 9.320 ya. Dan Bapak Ibu perhatikan juga volume UNPR mulai terbatas nih, mulai sepi, dalam penurunannya juga tidak disertai volume ya, mulai turun-turun terbatas ya. Jadi Bapak Ibu yang mau nyicil juga bisa, yang mau trading ya silahkan sesuaikan trading plan-nya ya. Kalau saya ya trading plan-nya ya di cut loss-nya di atas 7% ya, di minimal 7%. Tapi saya nggak akan masuk di daerah sini, mending saya belinya nunggu di atas ya. Kalau upside-nya berapa nih, 7% ya nggak masalah lah, 7%, yang penting saya dapat konfirmasi ya. Lebih aman menurut saya kalau beli di atas atau belinya di bawah ini sekalian di 7.000 ya. Karena itu bisa juga dikatakan support kuatnya sering mantul di situ, pas dia breakdown dia turun dalam, jadi bisa dikatakan support kuatnya. Jadi seperti itu untuk UNPR, kemungkinan masih akan uji supportnya kalau dia tidak mampu naik minimal ke 7.600 ya di minggu depan. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada ICBP. ICBP malah cukup bagus ya, naik cukup tinggi 2,95% ke harga 9.575. Kalau dilihat dari Poren masih terus jualan saham ICBP ya. Secara bulanan di bulan Desember belum sekali pun ICBP dibeli asing ya. Nih masih net sell. Kita langsung saja cek broker semarinya. Broker semarinya terlihat ya saham ICBP diakumulasi ya. Nih yang net sell tipis-tipis, yang net buy lumayan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ICBP cukup menarik karena hari Rabu dia membuat candle bullish angel pink ya. Candle hari terakhir menutup penuh candle hari sebelumnya, dan potensi untuk minggu depan ya. Kalau dilihat dari teknikalnya memang ya akan ada pantulan di daerah sini ya, karena ini range sideway-nya. Kalau ini dihapus, nah kan ini nih range sideway-nya ya. Jadi ya arah ICBP akan ke ya, kalau mampu tutup di atas 10.000 arahnya ke 10.600 lagi ya. Jadi sideway-nya cukup lebar. Nah ya, untuk ICBP apakah bisa spekulasi buy ya? Kalau Bapak Ibu mau buy juga nggak masalah ya, tetap cut loss-nya di bawah sini
nih kita pasang cut loss di sini aja langsung di 8.910 ya, di bawah lowernya di bulan Juli ya yang sempat mantul itu, dan target profit terdekat 10.000 ya. Target profit terdekat 10.000, kalau itu mampu di breakout ya arah selanjutnya ICBP akan ke 10.600 ya. Nggak masalah juga ICBP ini untuk di hot jangka panjang juga nggak masalah ya, fundamentalnya juga bagus, dan ICBP ini salah satu saham defensif juga ya. Kalau naik dia bisa naik 2-3 candle hijau penuh seperti ini, tapi kemudian dia sideways lagi ya, nggak bisa dia naik yang signifikan, naik 4-5 candle 6 candle lanjut naik ya, nggak bisa. Jadi ya target kenaikan ICBP ini ya maksimal ke 10.600, kemungkinan dia sideways lagi kalaupun dia tidak mampu breakout ya. Jadi seperti itu untuk ICBP, arahnya ya masih ada berpotensi ke bawah sebelum dia bisa naik ya, minimal dia harus naik ke 9.700 sampai 9.800, ini baru ada aman menurut saya untuk ICBP. Indikator MACD juga mulai melandai, bar chart di bawah 0 juga makin kecil ya atau berkurang, dan volume hari ini dan volume hari Rabu kemarin ya masih belum signifikan, tapi ya sudah ada mulai kelihatan lah. Jadi seperti itu untuk ICBP. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada INDF. INDF pada hari Rabu kemarin ditutup naik tipis 0,36% ke harga 6.850. Kalau dilihat dari Poren juga masih terus jual saham INDF. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat ya INDF juga diakumulasi ya di hari Rabu kemarin. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INDF ya masih sama ya. Dia membentuk candle hammer ataupun bisa dibilang doji di daerah EMA 200-nya ya. Dan EMA 200 juga masih di bawah. Di atasnya EMA yang lebih kecil ya. Jadi potensi ada peluang untuk INDF kembali naik. Amannya INDF kalau di minggu pertama Januari bisa tutup di atas 7.000, itu potensi bagus. Dia akan melanjutkan kenaikan, menguji resisten terdekat di 7.300. Kalau itu mampu di breakout ya arah selanjutnya ke 8.000 ya. Dan ya bisa dikatakan ini juga support kuatnya, karena ini juga support neckline-nya ya, saat dia membuat double bottom-nya ini neckline-nya dan dia naik tinggi, dan ya bisa pantul di sini ya, bisa. Apakah bisa spekulasi buy ya, masih bisa. Pakai aja skenario saya ini ya. Cut loss-nya di 6.660 sampai 6.650. Profit target ke 7.300 ya. 7.300 terdekat kalau mampu breakout, arah selanjutnya ke 8.000 untuk INDF. Jadi seperti itu untuk INDF juga volume meningkat ya. Indikator MACD juga mulai menyempit dan mulai melandai. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis ya. Potensi INDF mungkin minggu depan akan kembali melanjutkan kenaikan ya, minimal bisa ke 7.000. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada HMSP. HMSP pada hari Rabu kemarin terkoreksi ya, turun tipis 0,66% ke harga 1.505. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy-nya tipis, tapi secara bulanan ya HMSP masih terus dijual asing. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ya HMSP diakumulasi di hari Rabu kemarin ya. Nih yang jual kecil-kecil, yang beli besar-besar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal HMSP seperti yang saya bilang juga turunnya sudah turun terbatas. Bapak Ibu bisa perhatikan juga volumenya sudah tidak ada kelihatan. Itu bisa terindikasi tekanan jual atau tekanan seller mulai berkurang, walaupun saat dia mencoba naik masih ditahan untuk tetap di bawah ya. Jadi ya masih perlu sabar lah ya. HMSP ya seperti saya bilang, buruk-buruknya ya paling dia akan ke daerah 1440 sampai 1550 ini aja ya. Nggak mungkin dia sampai breakdown sepertinya ya, karena market itu bisa terjadi apapun di market ya, bisa nggak sesuai analisa.
tapi itu kemungkinan sangat kecil. Nah, karena juga yang ngumpul barang di daerah bawah yang mulai akumulasi juga banyak nih ya, bandar atau price makernya. Jadi ya tinggal nunggu momentum lah. HMSP mungkin di Januari atau Februari ini ya kemungkinan bisa HMSP akan menguji sekali lagi 1.800-nya, bahkan bisa lanjut menguji 2.000. Apakah bisa spekulasi baik? Kalau Bapak Ibu nggak mau menunggu lama ya, mending nunggu dia naik ke 1.640. Kalau dia naik ke 1.650 itu sangat mudah dia lanjut naik dengan cepat ke atas 1.800 bahkan ke 2.000. Kalau di bawah sini ya Bapak Ibu harus sabar, dan potensi dia breakdown atau ke bawah 1.400 ini juga ada. Jadi ya sesuaikan dengan profil resiko strategi Bapak Ibu masing-masing, karena apapun strateginya ya bisa cuan kalau memang bagus ya. Tapi kalau beli di bawah HMSP ini perlu kesabaran lebih ya. Kalau saya bilang mending belinya nunggu dia breakout, itu lancar dia ke atas, mungkin nggak sideways lagi kayak seperti ini, dia akan pelan-pelan naik ya setiap hari. Jadi seperti itu untuk HMSP. Yang sudah punya barang dari daerah atas hold aja ya, tinggal nunggu waktu. HMSP ya akan balik ya minimal ke 1.800 di Februari. Indikator MACD juga mulai terindikasi akan melandai, bar chart di bawah 0 makin menipis ya, ada potensi HMSP juga naik di Januari ya. Semoga Januari dia minimal bisa tutup di atas EMA 200-nya di 1.640 sampai 1.650. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham ke-5. Saham ke-5 ada GGRM. GGRM pada hari Rabu kemarin juga terkoreksi 0,18% ke harga 41.000. Kalau dilihat dari Poren masih jualan ya, walaupun mulai berkurang tapi ya masih net sell, dan secara bulanan juga GGRM masih dijual asing. Kalau dilihat dari broker semarinya bandar atau broker besar asing JP, CS, AK ya mulai akumulasi saham GGRM, karena Bapak Ibu bisa lihat yang jual kecil-kecil. Jadi ya GGRM pada hari Rabu kemarin diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal GGRM masih sama ya, masih perlu sabar, dan skenario untuk buy-nya juga masih sama ya, buy aja kalau mau, cuman lebih sabar. Menurut saya kalau mau GGRM ini lebih lancar, kalau sudah di 43.000 ini dia lebih mudah naik ke atas ya, lebih lancar lah. Dan kemungkinan besar juga GGRM akan membuat triple bottom. Ini bottomnya, ini bottom lagi, dan di sini bottom satunya ya. Ya 2 bulan ke depan mungkin GGRM bisa menguji 45.000. Jadi seperti itu. Yang mau sabar ya bisa beli di daerah bawah ini, bisa aja cut loss saja di 39.300 sampai 39.000 ya. Jadi cut lossnya, target profit ya 45.000 sampai 46.000 terdekat. Kalau itu mampu di breakout, sangat mudah GGRM lanjut bahkan bisa ke 55.000 ini, karena GGRM juga sudah lama di bawah ya, harusnya ya dia bisa naik dulu. Jadi seperti itu untuk gudang garam masih butuh kesabaran, harus sabar. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan juga ya, sudah koreksi terbatas nih gudang garam, nggak ada turun lebih dalam ya, tektokan aja di daerah support, dan volumenya juga tipis ya, tinggal nunggu momentum dia naik lagi. Jadi seperti itu untuk gudang garam. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada Mayor. Mayor pada hari Rabu kemarin ditutup turun cukup dalam ya, 6,87% ke harga 2.710, ditutup ARB. Kalau dilihat dari transaksi asing masih terus net buy ya, secara bulanan juga asing terus net buy Mayor. Kalau dilihat broker semarinya ya biasa aja ya, karena net buy jualan juga cukup besar, beli ya juga nampungnya cukup besar, jadi biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya.
Secara teknikal Mayor turun ARB ya. Ya memang karakternya seperti itu. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan juga ya karakternya seperti itu ya. Dan arah Mayor akan lanjut koreksi karena tekanan jual masih besar. Ya terdekatnya dia akan menguji EMA 20 di 2650. Jadi sekitaran 2% lagi ke daerah situ ya. Dan mungkin akan mantul kalaupun buruk-buruknya dia melanjutkan penurunan, ya maksimal harusnya cuman sampai ke 2500 ini ya. Jadi bisa juga seperti ini, dia membuat swing low-nya di sini baru dia naik lagi ya. Jadi seperti itu untuk Mayor masih aman ya. Yang beli dari bawah nih harusnya saat dia breakdown 2800 take profit dulu ya. Karena kalau yang saya analisa waktu itu belinya di 2500 sampai 2550 daerah sini kalau nggak salah, udah lumayan kan, apalagi beli dari daerah bawah 22%. Jadi seperti itu untuk Mayor. Ya kita lihat ke depannya di mana dia membuat swing low-nya, karena dia harus membuat swing low-nya ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu bisa perhatikan ya, kemungkinan di sekitaran sini dia akan membuat swing low-nya di 2500 sampai 2600, dan mungkin gak dia turun lebih dari itu, kemungkinan kecil. Dia akan membuat swing low-nya aja ya, maksimal swing low-nya ya di 2500 sampai 2540 di daerah sini. Jadi seperti itu ya. Mayor masih uptrend ya, koreksi-koreksi wajar ya, biasa lah ya untuk Mayor. Indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke bawah, garis birunya mulai mendekati garis merah. Mungkin akan terjadi perpotongan atau dead cross kalau Mayor di minggu pertama melanjutkan koreksi, dan bar chart di atas 0 juga makin tipis ya. Jadi perlu hati-hati. Yang sudah profit ya bisa take profit, tapi kalau yang mau sabar lagi menahan dia lebih dalam turun ya harusnya ada pantulan di 2500 2600 atau bisa beli lagi di daerah situ ya. Kalau yang take profit di daerah 2700 nih bisa beli lagi di 2550 misalnya. Kalau sampai situ Mayor turun ya, bisa nggak sampai situ, bisa juga ya. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada ULTJ terkoreksi juga di hari Rabu 3,61% ke harga 1600. Kalau dilihat transaksi asing secara bulanan juga masih jualan, tapi di hari Rabu kemarin asing tipis ya, sudah jualnya sangat tipis nih. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ya biasa aja ya bisa dikatakan masih distribusi nih, karena yang nampung kecil-kecil, yang jual besar nih ya. Distribusi, tapi distribusi tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ULTJ juga masih ideal dibeli, masih bisa dipakai nih ya. Trading plan-nya beli di 1600, cut loss-nya agak di dalamin aja di 1500 ya, lebih mentok di 1500. Target profit tetap dia akan menguji 1850 sampai 2000. Dan ini juga ULTJ sudah di area support kuatnya ya. Di situ ada EMA 200 dan support yang ditarik garis. Ini ada support sideway-nya yang terbentuk dari Oktober 2019 ya. Jadi kemungkinan besar juga akan ada pantulan di daerah sini untuk kembali ULTJ ke atas ya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, ULTJ sudah mematahkan lagi nih trendline downtrendnya. Jadi ya perlu hati-hati. Kalau sampai dia breakdown dari 1550 ya potensi ULTJ bisa ke bawah ke 1460 sampai 1350 ini ya. Cut loss saja menurut saya kalau ULTJ breakdown dari 1550. Jadi seperti itu untuk ULTJ. ULTJ ini juga saham yang lambat gerak ya, tapi kalau sekali gerak ya mungkin 2-3 candle hijau bisa dia buat sampai ke 1700 terdekat, bahkan bisa ke 1800. Jadi seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi
Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.